Saya juga sama Bapak, baru belajar juga. Ya, karena selama ini saya justru ke kesehatan. Baru kali ini saya ke pertanian. Ya, karena memang kita mempunyai suatu pupuk ya organik. Ya. Jadi pupuk organik ini itu sangat bermanfaat sekali, bukan hanya buat tanaman, buat kita juga nanti Pak yang nanam padinya, yang makan padinya, yang makan berasnya. Ya. Nah, kalau ABG Bio ini ya, ini salah satu manfaatnya dia menyuburkan tanah. Jadi ibaratnya itu unsur haranya itu jadi tanah lebih bagus lagi. Nah, kemudian di situ ada dia zat penumbuh sama memperbanyak buahnya. Nah, caranya tadi yang kemarin yang Bapak praktekkan kan memang satu botol ABG Bio ini, nah, satu botol ABG Bio ini ya kita cari air beras, kalau tidak ada air kelapa boleh, kalau tidak ada air gula juga boleh Pak. Ya, taruh dalam baskom 1 liter, kita masukkan ABG Bio-nya. Nah, kemudian kita setelah diaduk kita masukkan ke dalam botol aqua yang 1,5 atau botol jerigen, ya kan? Kita tutup, kita diamkan selama 2-3 hari. Gitu. Ya, kita fermentasikan gitu. Nah, setelah 2-3 hari kita buka, nah kita buatlah penyemprotan ya seperti yang tadi dilakukan oleh Bapak ya, penyemprotan. Nah, bagaimana kita ambil ya 1 gelas lah, setengah gelas yang sudah jadi tadi, kita tambahkan air satu apa namanya, satu pompa itu. Nah, kemudian kita semprotkan. Nah, itu penyemprotannya setiap 10 hari sekali Pak. 10 hari sekali. Iya, nyemprotnya. Itu dalam jangka 1 botol gitu untuk 1 kali nyemprot habis nggak? Ini tergantung lahannya Pak. Iya, maksudnya lahan saya lah segini paling Lebih Pak. Itu bisa terpaksa 3 kali pakai kali. Bisa. Selama 10 hari sama berapa kali? Sampai mau panen. Nah, jadi begini Pak. Di awal sebenarnya kan pada saat di awal ini tanah membutuhkan ibaratnya itu dia unsur haranya, nitrogen, kalsiumnya. Ya untuk apa? Untuk memenuhi supaya tanah bisa subur. Berarti di awal itu kita memang perlu penyemprotan yang rata, yang bagus sebelum ditanam. Ya. Kemudian ya di usia umur 30 atau 45 hari ya, sebelum dia bunting padinya ya, itu butuh banyak makanan vitamin. Gitulah istilahnya, butuh banyak makanan, butuh banyak vitamin. Makanya saya bilang untuk penyemprotan di usia-usia segitu ini kalau bisa 1 ABG Bio ini habis untuk disemprotkan pada mereka. Kenapa? Di situ lagi butuh banyak makanan gitu. Nah, kemudian di usia 50, 60, 70 hari ya, itu bisa kita semprotkan satu ini bisa buat 3 kali penyemprotan. Tujuannya supaya apa? Supaya padinya itu sampai di ujung tetap berisi Pak. Berisinya. Nah, kenapa terjadi kadang di pangkal sudah berisi, di ujungnya kosong? Karena banyak. Makanan itu nggak sampai ke ujung Pak, berhenti sampai di pangkal doang makanannya. Akhirnya mulai dari setelah pangkal ke ujung dia nggak dapat makanan gitu. Kasihan Pak ya, kalau kita manusia nggak dapat makanan kita juga kurus Pak ya. Jadi nah itulah fungsinya kenapa sih harus disemprot di masa-masa sudah bunting juga, tujuannya supaya padi ini mendapat makanan semuanya, jadi tidak ada yang kopong, itu malah semakin berisi, semakin berat dianya Pak. Itu apa namanya, obat ini itu termasuk seperti kayak hama-hama itu bisa. Kalau hama beda lagi Pak. Beda lagi. Jadi kita itu di sini ini adalah memperbaiki kondisi tanah sama tanamannya Pak. Sama tanaman ya. Sama buahnya dibanyakin. Itu termasuk anaknya subur nggak? Maksudnya cepat anaknya itu loh. Kita kan kalau namanya padi itu kan yang diharapkan anak. Betul sekali. Kalau anak istilah kata datangnya gitu aturan pakai pupuk biasa ada 3-2 ya bisa berapa lipat gitu kan. Gitu kan kalau anak. Berarti kita berbicara masalah pemilihan bibit dulu Pak. Pemilihan bibit dari awal Pak.
contoh begini, Bapak dari awal bagaimana cara pemilihan bibitnya? Pakai air kan? Air biasa? Awam saya. Oh, Ini aja yang tolong bibitin sekalian, Oh, gitu. tolong tebarin sekalian. Ya. Itu kan saya cuma hanya nilai, orang justru saya banyak dikasih tahu sama ibu-ibu. Ibu-ibu bilang itu aja, ini belum waktunya dibabut ke orang lain udah, saya bilang gitu. Pokoknya ntar gimana saya aja deh, katanya gitu. Jadi saya tuh sambil belajar, sambil sekolah. Betul, gitu. betul, Saya juga istilahnya nggak ngambil pusing, cuma sok tahu aja Iya. saya aja gitu kan. Jadi contoh begini Pak, kalau kita berbicara dari awal ya, langkah yang pertama itu setelah panen ya, bekas-bekas padi itu dimasukkan ke dalam sawah, Tanah itu. tanah, di traktor, ya kan? Atau kalau kita dipacul lah bahasanya, ya kalau nanti di traktor nggak ada. Nah kemudian setelah itu kita pakainya ini dulu Pak, ABG Degra. ABG Degra ini dia adalah bakteri pengurai. Jadi diurai sama digerogotin ya, itu jadi pupuk Pak. Nah, jadi pada saat itu setelah kita traktor, kita semprotin dengan ABG Degra, kita milih bibit. Ya kan? Jadi kita contoh mau bibitnya beli ataupun mau nyiapin sendiri, nggak jadi masalah. Nah, kemudian kita ambil air ya, kita masukkan kan. Kalau misalnya dia ngambang, berarti nggak bagus. Bibitnya itu. Nah, itu yang biasa dilakukan oleh para petani. Kalau kita mau mendapatkan bibit yang lebih baik lagi, yang unggul, kita ambil air dulu, masukkan garam Pak. Kemudian masukkan telur ayam Pak. Gitu. Ya, nah kalau telur ayamnya masih tenggelam, kita tambahin garam lagi sampai dia ngambang ke permukaan. Setelah telurnya ngambang ke permukaan, baru telurnya kita ambil, pisahin. Maksudnya telur pecahin. Enggak, Oh, telur biasa. dipisahin, telur ayam biasa aja. Iya, jadi gitu kita ya, mau negeri ngelihat, gitu. mau ngukur doang Pak. Oh, mau ukur suhu telur ayam. Setelah dia ngambang, kita pisahin, kita ambil bibit tadi, masukkan ke dalam ember tadi yang sudah diisi air garam. Yang ngambang, singkirkan. Yang dia masih di dalam tenggelam, itulah bibit unggul Pak. Maksudnya bibit unggul itu kita kalau beli di pertanian, kan? Ya. Contohnya kita beli di pertanian. Kalau saya kan karena orang awam, pertanian itu kan istilahnya yang jual Betul. bibit itu Betul, ada yang lurus, ada yang bengkok. betul sekali. Bukan saya menyalahkan Betul. orang, kadang-kadang kalau namanya yang awam itu Ya. iya aja bagus gitu. Nah, Ya. itu yang saya takutin. Nah, kalau memang sekarang udah tahu ceritanya kayak begitu, nanti itu kan ada beda-beda namanya itu bibitnya itu. Banyak sekali Pak beda nama-namanya, karena bentuk berasnya juga beda. Ya, jadi yang kita cari hari ini maupun beda namanya bibitnya apa, yang penting pemilihannya yang benar. Gitu ya. Jadi nanti setelah kita tenggelam tadi, kita ambil bibitnya, ya kan? Kita bersihkan dengan air biasa. Boleh kita bersihkan. Kita kan nyari lahan Pak buat nanamnya dulu kan. Lahannya tadi itu Pak disemprot pakai ABG Bio Pak. Sebelum ditanam. Ya, ya. Kemudian bibitnya tadi ini ditanam di lahan yang tadi yang sudah disemprot pakai ABG Bio, ya kan? Nah, kan nunggu nih Pak, di sini nunggu dia agak besar, kita nunggu juga proses daripada lahan yang sudah kita apa tadi, traktor tadi, pacul tadi. Nah, pada saat kita nunggu sekitar 10 hari Pak ya, sampai 15 hari, ini bakteri ABG Degra ini menggerogotin sisa-sisa daripada padi. Tunggul-tunggul padi ataupun tanaman-tanaman yang mati itu digerogotin jadi pupuk mereka Pak. Nah kemudian setelah umur 10 atau 15 hari kita pindahkan kan ke lahan. Nah bahasanya tandur Pak ya. Kita pindahkan, kita tanam ya. Setelah kita tanam ya 2 sampai 5 hari Pak, kita semprot pakai ABG Bio. 2 atau 5 hari Ya. Walaupun itu udah pertamanya udah disemprot Udah disemprot lagi Pak. Yang pertama pakai ABG Degra. Kalau kita tidak punya ABG Degra, sebelum penanaman pakai ABG Bio boleh. Yang gitu aja dulu. Nah, ada 2 kan. Nah, kemudian setiap 10 hari sekali kita semprot lagi Pak pakai ABG Bio. Itu bisa sampai 6 sampai 7 kali penyemprotan sampai panen Pak.
kalau misalnya seperti lahan kayak gini gitu kan, satu itu botol itu berapa kali nyemprot? Ya kalau ini kan lahannya sedikit Pak ya. Hah? Ya ini bisa buat 3 kali penyemprotan bisa. Iya, itu kalau misalkan saya istilahnya insya Allah ya, kita kan istilahnya sekarang kan baru ini. Betul. Gitu kan, karena dari dulunya saya juga belum tahu, awam. Jadi kalau misalkan istilahnya nanti kedepannya kemungkinan saya akan praktekkan gitu. Lihat dulu Pak Acep dulu. Jadi, gitu. Bapak nanti dari hasil yang ini Pak, ada 2 petak Pak ya? Ada 2 petak. Kalau ada 3 lah Mbak itu. Ada 3 petak nanti. Kita timbang Pak, hasilnya dapatnya berapa Pak? Nanti saya akan timbang, memang rencana gitu kan. Ya. Hasil berapa saya akan catat. Nah, nanti kalau misalkan istilahnya ke depannya karena udah ada penyuluhan kayak begini, nah coba pengen tahu. Nah, gitu ada peningkatan kan hasil nggak nanti? Misalkan dapat tadinya 50 kilo sampai tahu dapat 100 sekintal gitu. Ya.